ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كيف حالكم؟ الحمد لله. ماذا تسألون في هذا اليوم؟ ماذا تسألون في هذا اليوم؟ نعم. ماذا تسألون في هذا اليوم؟ ماذا تشعرون في هذا اليوم؟ إيمان؟ أنا سمعت banyak kita tahu ماذا تشعرون في هذا اليوم؟ لم تعرف ما معنى ماذا؟ نعم أجب يا إخوان. ماذا تشعرون في هذا اليوم؟ حزين أو غير ذلك؟ كيف يا إخوان؟ سعيد ليس سامين. أي معنى سعيد؟ يعني ماذا؟ bahagia. ليس سامين. أين وقفنا في دروسنا يعني العربية بين يدي. أين وقفنا في دروسنا يعني العربية بين يدي. Mungkin dia kan? Ayo صفحة يسرون
Isrun wa tis'ah. Ma fi syai' isrun wa tis'ah. Isna wa isrun. Naam sahih. Isna wa isrun. Tis'a wa isrun. Suma sab'a wa isrun. Nah, mana yang benar, yang mana? Isna wa isrun. Oh, tis'a wa isrun. Oh, arba'un. Ikhwan, tis'a wa isrun. Laisa sittah. Tis'ah sahih. Raqmu tis'ah ba'da thamaniyah atau qabla thamaniyah. Ba'da nam sahih. Hada ta'kid faqat. Nah, ta'kid as-su'al ta'kid faqat. Ma makna ta'kid? Penguat. Jadi yang diucapkan itu maksudnya 9 atau 7, makanya tis'a ba'da thamaniyah atau qabla thamaniyah. Kalau sebelumnya berarti 6. Kan tis'ah sittah, mirip kan? Tis'ah sittah. Nah, ba'da thamaniyah satakunu taqiyan insyaallah. Satakunu salihan insyaallah bisababi ta'allamu wa bisababi ta'allumi al-arabiyyah baina yaday wa muhtaram. Al-an safha 30. Sahih 30. Nah, adapun at-tadribat yakni silakan dikerjakan di rumah kalau lewat. Enggak nunggu siapa? Enggak nunggu dituntun terus. Al-hiwaru tsani, yakni al-wahdatu tsaniyah, al-usra, ad-darsu ahada asar atau wahid wa asar. Al-hiwaru tsani, undur wastami' wa'id. Undur wastami' wa'id. Al-hiwar baina Umar wa Uthman. Hal hadhihi syajarah? Na'am, hadhihi usratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Adabna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man yasma' salawatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labudda alaihi an yusalli alaiha. Yani sallallahu alaihi wasallam. Man qala nabi sallallahu alaihi wasallam man yasma ismi, yakni yaqul la yusalli, yakni wa huwa bakhil. Thumma amin amin. Thumma qala, yakni madza? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul amin. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bimada ya Rasulullah, ya Rasulullah bimada amin. Yani man yasma ismi, man yasma ismi walakinnahu la yaqulu yusalli alaina. Ini ya, manusia seperti ini kayaknya semakin cakep. Kok tahu? Bingung. Awal itu semua belajar itu bingung. Sopir itu jadi lincah,
Jadi paham jalan awalnya bingung, ya, lincah awalnya nabrak, rusak dulu kendaraan, baru lincah. Sampai dulu anak sendiri di saat apa? Masih ingat itu zaman TMX dulu, udah jadul, pas bilang belajar sepeda, udah capek luar biasa, sininya bengkak, pahanya. Pas bilang juga sekali lagi kalau udah nggak bisa ya udah, malah bisa berdiri Pak, selonong. Jatuhnya ilmu itu seperti itu. Kalau anak perhatikan atau teliti, ilmu itu aslinya seperti itu. Di saat kita ini udah pusing, jangan berhenti, tapi apa? Dicoba sekali lagi. Nanti habis itu, nah ini inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Fil usri man kana indahu usran, yakni indahu yusrani. Man yatarajjah, tafadhal. Siapa yang mau mulai sama saya? Ya, terjemahan gak usah kata-kata, maknawi ya orang. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Man indahu yusra usran ba'da dhalik indahu yusrani. Kulli usrin yusrani. Kullu usrin yusrani. Nam setiap nam kullu usrin yusrani. Nah, orang kalau terpengaruhan itu baik atau tidak? Terpengaruhan baik atau tidak? Kalau orang itu mudah terpengaruhan itu baik atau tidak? Tidak. Tafsil, ditafsil, dirinci gitu. Jangan tergantung, susah mencari. Tafsil. Ayo silakan. Apa berbicara? Kalau seandainya terpengaruhi dengan yang baik, bagus. Iya. Kalau yang jelek, jelek. Contohnya? Contohnya dia bergaul sama orang-orang yang gak benar gitu, Iya. yang sama yang merokok atau yang omongannya yang gak benar, dia juga bakal sangat terpengaruhi omongannya yang gak benar, jadi buruk misalnya. Kalau dia bergaul sama orang-orang yang baik, dia juga terpengaruh jadi baik. Jadi, kalau ada orang bergaul sama Betawi, logatnya Betawi, bergaul sama orang Napak, logatnya Napak, bergaul sama Solo, logatnya Solo, ini baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik tidak? Dari sisi mana? Bisa seperti itu? Bisa seperti itu? Udah berjalan, udah berjalan. Kerja semampunya tidak? Sekuatnya sampai tidak menghabis. Karena menyesuaikan kan bilang anak kan bilang perumahan tidak seminggu sekali menggunakan produk wajib gitu ya. Nah, Wajibnya itu kan harus bawa kali. iya makanya itu wajib. Jadi dengan itu bapak-bapak ini tidak bermanfaat bermain domino atau remi. Sedangkan anak menunda selama 4 bulan anak nggak ikut bola. Dia lihat sisi negatifnya dia bermain remi dan tidak ada gunanya. Apakah anak bersalah menghindar oleh bapak atau tidak mengikuti ronda atau golfnya itu wajib itu.
Jadi perlu diketahui bahwasanya ronda itu aslinya pelampiasan orang yang nongkrong. Iya kan? Pelampiasan orang yang nongkrong dengan alasan ta'aruf saling berkenalan. Kenapa mesti harus malam Ahad? Iya. Kalau ada jatah preman wajib, mendingan ngasih jatah preman wajib. Itu ada hukuman di sana. Ya udah bayar itu aja. Diniatkan infak kas RT. Peduli mau dibuat apa, pokoknya saya niatkan untuk kas RT gitu. Kita lanjut. Astagfirullah. Kenapa seperti ini? Halo. Ini tadi untuk dirinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu tadi yang diposting itu Ustaz Muhammad Sofi Ali. Beliau banyak ngobrol pakai bahasa Arab. Jadi kangen suasana dahulu lagi. Apa nih teman-teman ini ngajak ngobrol bahasa Arab kapan ini? Nikmati Pak. Yang lain bengong, kita senyum atau serius nanti. Bikin persyaratannya kita udah dialog nikmat. Dia alumni Umur terus alumni Malaka Syarifah ini secara tidak struktural ataupun tidak tertulis diriman sebagai pengajar, dia itu pengajar 15. Kita meminta waktunya mungkin tiap bulan untuk kelompok. Nanti dia akan memberikan satu makalah, terus dibahas 2 jam untuk 3 jam. Ikhlas, ikhlas, tajam. Keren, awalnya nggak mau gitu. Kita tolong, karena apa? Dari sisi Guru Anak Saka Subianto, beliau sangat nyambung dan aktif kelas beliau. Jadi kalau beliau ini berkesempatan bertemu saya 2 tahun sebelum menikah, kalau Sakaris itu lebih dari saat masih sehat, di saat masih kemana. Lalu sekarang markasnya atau markasnya dikhususkan khas di Arabikin. Sebabnya apa? Ya, sebabnya itu orang belajar pas pilihan lulus menohok markasnya. Orang belajar dikasih kafaan, dikasih apa namanya? Apa? Kalau di jamnya apa? Kalau orang mulai zaman apa namanya? Kafir, bahasanya kafir. Jadi apa? Saya menjamin, kamu belajar, saya menjamin. Tapi kalau beasiswa, kafaan itu negara. Tapi kalau kafir pribadi. Bongkarnya apa? Ada rahasia. Kafirnya misal di Pekalongan sana, belajarnya di Bekasi. Tertulis jaga toko di Pekalongan. Tapi kok di sini aku mau apa ya? Maksud? Yang mulai dari seperti itu mulai dilarang. Soalnya apa? Kalau contoh Saudi bantu Indonesia, duitnya ini buat nyerang Indonesia, nyerang Saudi. Makanya sekarang kenapa kok ada istilah tahdir aslinya karena tidak ada kepiting gitu kan. Iya, orang yang mentahdir kita itu dulu itu tak kepiting, dapat duit. Tapi duitnya itu sekarang diarahkan ke salafi hakiki, bukan salafi sejati, bukan salafi sejati, tapi salafiyun hakikiyun. Di situ hasad ujung-ujungnya seperti itu. Terus orang-orang rupi juga hasad. Dulu rata
mau NU, mau Muhammadiyah, mau apa dapat semua. Sekarang arahnya itu benar satu arah, baru boleh bagi. Hada waliduhu Abdullah wa hadhihi walidatuhu Aminah wa hada jadduhu Abdul Muttalib wa hada ammuhu Al-Abbas wa hada ammuhu Hamzah wa hada ammuhu Abu Talib wa hadi ammatuhu Safiyah wa hada ibnul Qasim wa hada ibnuhu Abdullah wa hada ibnuhu Ibrahim wa hadhihi ibnatuhu Fatimah wa hadhihi ibnatuhu Zainab wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Dimana yakni Abu Jahal ma fi sajarati usrati Rasul. Dimana Abu Jahal ma fi usrati Rasul fi sajarati usrati Rasul. Dimana ya Pak? Dimana ma fi Nafi yakni maknahu ada ayat. Dimana Abu Jahal ma fi sajarati usrati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimana Abu Talib kafir. Jadbuna mawjud fi hadhihi surah atau fi hadhihi safhah. Dimana ya Bang? Nah, jadi jelas-jelas memusuhi. Adapun Abu Thalib dianggap keluarga sebagai masih membantu. Jadi masuk ke sini tidak ada bisa-bisa. Ibaratnya sirot. Nanti antum senang kalau pelajaran sirot itu. Salah satunya adalah masuknya Hamzah bin Abdul Muttalib masuk ke dalam Islam. Tidak sengaja, ceplosan ngomong. Apa kalau bahasanya ucapan dengan pikiran itu lebih cepat ucapan. Tapi orang Arab itu nggak mau mencabut omongan, gengsi, pantangan. Kalau sudah ngomong ditarik lagi itu nggak mau. Padahal pikirannya itu nggak mikir. Apa itu namanya? Wah, sampai gimana sih? Hasad. Dalam bahasa Arab itu khilatus sur'ah. Khilatus sur'ah. Perkataan yang cepat tanpa pikiran itu komen. Pikirannya itu belum nyambung tapi ngomong gitu. Apa itu bahasanya? Istilah di Arab udah ada, Indonesia susahnya gitu. Ya benar. Hah? Apa ya? Keceplosan di bawah. Keceplosan nggak menandakan berarti loh Pak. Ini berarti ya. Jadi suatu ketika Hamzah bin Abdul Muttalib ini pulang dari hutan, terus diceritakan sama seorang budaknya tetangga, yaitu di atas rumah tuannya, melihat bahwasannya Nabi SAW itu dipukul sama Abu Jahal
sampai beliau doktor. Terus diceritakan kepada Hamzah bin Abdul Thalib, paman beliau juga, paman beliau. Beliau waktu itu nggak senang sama ponakannya karena membawa yang aneh. Tapi saat diceritakan seperti itu, muncul jiwa paman omnya itu muncul. Langsung apa? Disamperin siapa? Abu Jahal dengan mengucapkan, hati-hati ya, kamu jangan menggoda Muhammad. Kamu itu nggak tahu saya itu sudah mengikuti. Nah itu. Padahal apa? Belum. Tapi nggak mau lari. Nah itu model seperti itu. Ongkos dia itu tadi kurang. Jangan. Oh nggak sukses bisnis selama ini, nggak bakal sukses. Benar. Kita udah ngucapin, udah tunaikan dulu. Adapun besok, lah kok kemarin segini, kemarin itu aslinya apa? Kurang. Tapi biar nggak apa-apa, berlangganan. Nah, terima. Tapi saat diminta dari awal, nggak jadi langganan. Ini bisnis online yang saya kasih, rahasia Pak dari ilmu online yang anak kasih. Mana? Ya seperti itu. Terus pas giliran pulang, mukul Abu Thalib, Abu Jahal, pulang beriman benar. Jadi harusnya kita itu seperti itu. Kalau yang sengaja saja, pura-pura nggak sengaja. Kan kita itu kan, ya kan? Oh sengaja saja bilangnya nggak sengaja, apalagi yang nggak sengaja bilang nggak sadar. Yang itu kemana? Itulah salah satu yang tadi anak bahas sama beliau. Katanya hampir keseluruhan sama bahwasanya Salafi itu sekarang ini mengikuti siapa? Nah itu sama. Beliau menyampaikan bahwasanya antum dan dai-dai di Jabodetabek itu enak. Anak tanya, enak dari sisi mana? Enak dari sisi mana? Ya enak, ngurusi orang-orang yang mudah diarahkan. Kata siapa? Enak itu ngurusi orang-orang besar. Loh, kenapa antum mau nggak turun dulu? Anak udah dulu. Jadi orang kalau dari luar daerah menganggap dakwah di Jabodetabek khususnya Bekasi itu apa? Dakwah paling mudah. Tapi kalau bagi anak setelah di sini, dakwah paling sulit itu Bekasi. Udah tahu akuan. Ini jadi silahkan diminum. Biasa nggak langsung diminum, tapi apa disimpan dulu. Besok ketemu Ustaz Abdul Hakim, ketemu Ustaz Yasin. Ini akuan, ini akuan, ini benar akuan, ini benar akuan. Kalau setelah seluruh Ustaz ngomong baru saya minum dengan beladungnya, dengan anfuknya. Maksud? Tapi kalau orang-orang awam, orang-orang yang masih bodoh, ini satu tetes air. Terima kasih, terima kasih. Setetes itu. Terima kasih, terima kasih. Maksud kiasan ini maksud? Apa tuh? Ya kalau anda belajar secara khusus itu masih punya sifat seperti itu, ya rontok iman. Rontok. Jadi tadi menukilkan bahwasanya setelah menjelaskan keadaan Bekasi sebenarnya, firman makna dengan makna Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah menyebutkan bahwasanya tidak ada seorang pun dapat ilmu kecuali hatinya itu lembut. Jadi disebutkan bahwasanya dapat ilmu itu ilmu mau nempel gitu. Ilmu mau nempel. Ada ilmu cuma lewat sini nggak mau. Ada yang cuma mampir sebentar, dep hilang lagi. Nah, siapa yang bisa nempel ilmu? Yang hatinya lembut, tidak angkuh, tidak sombong, tidak ini, tidak itu. Paham? Apa nih? Ini gara-gara apa kita menjelaskan? Seperti ini Pak. Jadi apa? Kita jangan angkuh sedikit pun. Di saat apa? Pulang. Kalau bisa status antum sekarang ini dirahasiakan. Soalnya itu istri.
Apa sih kalau Senin Selasa kok keluar? Sudah pada tahu, RT ini udah tahu. Alhamdulillah. Terus siapa lagi yang belum? Kalau istri yang mau bilang ada lagi kajian Tak sih. Tak sih ada. Nanti aku bertahu tuh. Nah, didukung sekarang? Didukung? Sangat didukung dari awal sangat didukung. pasti Terus apa yang dirasakan oleh istri? ya dapat dulu apa yang sudah disampaikan anak sampaikan ke Nah ini bisnis online dan ya. Nah, aidu. Jadi nanti kalau kita sudah belajar fi'il amr yang fi'il amr itu sama. Jadi apa? Mufrad, musanna, jamak lagi. Jadi aid satu orang, aid ya Chef Rio itu satu orang, aid aidah berarti apa? Menyuruh dua orang, aidu berarti banyak orang. Ijlis satu orang, ijlisa dua orang, ijlisu banyak orang. Seberapa ilmu kita? Seberapa ilmu kita? Hah? Sisa nol. Masa nol dari kemarin? Pertemuan berapa kita? Hah? 5. Yang belum Pak, jangan bilang-bilang 7. Yang jelas bukan 7 kurcaci sudah bubar ya. Biasanya tahu dah. Nah, hal hadhihi syajarah? Na'am, hadhihi syajaratu na'am hadhihi usratur rasul. Na'am, hadhihi usratur rasul Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Hada waliduhu Abdullah. Hada waliduhu Abdullah Wa hadhihi walidatuhu Aminah. wa hadhihi walidatuhu Aminah Wa hada jadduhu Abdul Muttalib. wa hada jadduhu Abdul Muttalib Wa hada ammuhu Al-Abbas. wa hada ammuhu Al-Abbas Wa hada ammuhu Hamzah. wa hada ammuhu Hamzah Wa hada ammuhu Abu Talib. wa hada ammuhu Abu Talib Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. wa hadhihi ammatuhu Safiyah Wa hada ibnuhu Al-Qasim. wa hada ibnuhu Qasim Wa hada ibnuhu Abdullah. wa hada ibnuhu Abdullah Wa hada ibnuhu Ibrahim. wa hada ibnuhu Ibrahim Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. wa hadhihi ibnatuhu Fatimah Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. wa hadhihi ibnatuhu Zainab Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Kam aulad lahu sallallahu alaihi wasallam. Kam aulad? Nah, sab'an aulad. Kam laka aulad? Ya Syekh. Kam laka aulad? Ya. 6. Haji? Lah. Arba'a aulad. Nah, kam laka aulad? salah Kam laka aulad?
Kam laka aulad? Li salasa aulad. Kam laka aulad? Li dua Kam laka aulad? li arba'a aulad. Kam laka aulad? Li salasa aulad. Kam laka aulad? Li isnani aulad. Ini jadi sebenarnya walada. Naam, sah. Kam laka aulad? Li isnani aulad. Hah? Li isnani. Li Isnani. li waladani faqat. Yakfi. Li waladani faqat. Idza kana yakni aktsar min isnain yakni udhur khamsah aulad atau salasa aulad, arba'a aulad, sab'a aulad. Idza kana madza adaduhu isnan faqat yakni waladani. Paham tak? Paham tak? Lah. Apa Bang? Paham? Sementara tidak paham. Iya, itu langsung. Kam laka aulad? Li wahidun. Walad. Li waladun. Yakfi. Li waladun. Li walad. Enggak usah disebut satu. Li walad. Kam laka aulad? Gak paham. Oh, Gak paham. jelaskan. Punya berapa anak? Punya berapa anak? Nah, Di salasa salasa aula. aulad. Li salasa aulad. Kam laka aulad? Ifat Ibna aulad. waladani. Waladani. Li waladani. Yakfi. Kam laka aulad ismi? Hah? Jadi apa? Laka itu pokoknya tapi kalau indah di sini perbedaannya. Nah, di sini kalau domirnya atau kata gantinya hari ini insya Allah masuk kata ganti. Kalau indah kita menanyakan benda. Gitu ya. Kam indaka bait, kam indaka jawal, kam indaka kutub, kam indaka kursi, kam indaka ma. Pertanyaan benda. Tapi kalau pertanyaan makhluk, kam laka zaujah, zaujatun. Li zaujatun. في هذه الوقت في هذا الوقت إن شاء الله بعدين نزيد ثلاثة زواج. Mengaminkan ke siapa ini? Stabil. Walaupun sama-sama artinya berapa kamu punya, artinya sama kan gitu. Tapi kalau untuk menanyakan istri atau anak, lah jawabannya li. Nanti kalau udah belajar domir tahu, nggak usah dipikir. Karena belum belajar domir secara panjang detail, ya nggak apa-apa sementara ini masih tinggi. Jadi apa? Lahu lahu lahu, laha lahuma lahunna, laka lahuma lakum, laka laki lakuma lakunna, li lana. Mungkin lanang itu diambil dari sini.
kemarin saya bertanya. Ini dalam kata nahmaduhu itu nun itu maksudnya apa Ustaz? Ini paling bagian, bukan pertanyaan bodoh, bukan. Karena pertanyaan yang tulus. Ini nunnya sebelum Anda jawab, pernah nggak antum menanyakan ini kepada Ustaz Ma'ruf? Pernah nggak menanyakan hal seperti ini kepada Ustaz Ma'ruf? Punya kesempatan sama kajian kita. Nah itu sifatnya. Antum yang ganteng ini jadi cepat pergi. Boro-boro kita akan tanya, nahmaduhu, nunnya itu maksudnya apa? Di dalam hati kita itu malu masa tanya. Pas kita disampaikan nahmaduhu, nun itu maksudnya nahnu, kami. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nun terus itu. Berarti kami. Makanya di saat antum itu mendengarkan khutbatul hajah, kalau itu khusyuk, itu apa? Antum ikut dalam doa itu. Tapi kalau ghaflah itu tidak. Innal hamdalillah, segala puji. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmadu, kami memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh, kami meminta pertolongan dan kami meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kami di sini siapa? Yo yang ada di situ. Adapun orang yang sibuknya enggak dapat doa itu. Nah, di saat udah mulai khutbatul hajah itu mulai ikut berdoa. Yang ditanya ashal jiddan insyaallah ta'ala. Hadhihi syajarah, apakah ini pohon? Nah, ini pohon silsilah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliduhu yakni abuhu. Makna waliduhu yakni abuhu. Paham? Walidatuhu yakni ummuhu. Jangan cuma nulis gak tahu artinya lah. Walidatuhu yakni ummuhu. Nah, antum jangan nulis apa? Bahasa Indonesia, tulis Arabnya kalau udah tahu. Tulis di atasnya Arabnya. Persamaannya gitu loh. Insya Allah tambah nempel. Nanti ada mudarris, mu'alim. Dan di saat apa nulis mu'alim, di atasnya mudarris. Di saat menemukan kata mudarris, tulis mu'alim. Mengartikannya seperti itu. Makanya nantinya ada Mu'jamul Wasit, Lisanul Arab, itu apa? Kamus Arab ke Arab. Bukan proses Pak. Ada orang itu langsung pinter, yo tambah belatung, dapat sedikit aja kadang belatung Pak. Wahada ammuhul Abbas. Am yakni Am yakni laisa lakin Cang Cang Naam. Ya ammi. Di saat Rasulullah SAW berusaha mentalkin apa? Qul ya ammi la ilaha illallah sa'adfa ilallah. Ya ammi, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Aku akan bela engkau di hadapan Allah dengan kalimat tersebut. Abu Jahal, kamu mau murtad? Kamu mau murtad? Terus enggak mau lagi. Itu salah satu kesedihan beliau
apa perjuangan beliau itu gagal. Tidak berarti seperti itu Pak. Kita itu hanya berusaha. Yang tidak boleh itu apa? Tidak berusaha. Ingat, untuk orang lain. Untuk orang lain itu ada sifat di mana yang penting saya sudah menyampaikan. Gugur kewajiban saya. Di keluarga nggak boleh pakai dalil itu. Nggak boleh. Yang penting saya sudah menyampaikan. Lah situ kok masih jadi suaminya? Kok bengok? Lu dalilnya man ra'a minkum munkar falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Disebutkan siapa yang mempunyai tangan? Kalau negara presiden, kalau provinsi gubernur, terus kalau camat, kalau apa? Kabupaten, bupati, kota, wali kota, camat, kecamatan, camatnya, desa, terus di bawah desa RW, di bawah RW, di bawah RT, ya itu kita. Man ra'a minkum munkar. Jika salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Itu apa? Boleh memaksa, tapi kalau orang lain nggak boleh. Pokoknya harus ngaji, harus beriman, nggak bisa. Sadar menyeru Pak, sadar menyeru. Mau syukur nggak mau nggak apa-apa, kamu yang rugi. Di saat kamu mau berangkat, kamu untung, saya untung. Di saat kamu nggak mau berangkat, kamu untung, saya untung. Sebabnya apa? Saya sudah menunaikan kewajiban. Tapi dalam keluarga nggak ada seperti itu. Bahkan sampai anak itu udah nikah, nggak ada putus enggak ada. Alhamdulillah, terus mentas kabeh. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Tahu nggak maksudnya? Tadi ucapannya mentas itu apa? Selesai tanggung jawabnya. Nah ya, selesai tanggung jawabnya. Itu salah sih itu, salah itu. Duit pendidikan itu belum selesai sampai sama-sama mati. Kalau ada seperti itu. Makanya manakala ada orang mendidik keluarganya dengan alasan berdalil Nabi Nuh saja, itu kan? Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ingat, Nabi Nuh itu istrinya itu muslimah atau kafirah? Kafirah. Nah, berarti kalau misal berdalil dengan Nabi Nuh berarti mengkafirkan istri. Bu istri udah muslimah kok dikafirkan? Maksud apa tuh? Apa? Jadi apa? Sama itu. Makanya Nasi bilang SP itu ikut sunnah Nabi. Lembut, tegas. Lembut, tegas. Jangan tegas, lembut. Atau lembut. Bukan. Atau tegas. Enggak. Ada tahapan. Baru tahu? Ilmu baru atau ilmu lama? Baru tahu. Itu banyak orang salah kaprah. Namun di keluarga itu kan bertahap. Maksud bertahap itu apa? Maksudnya apa? Disebutkan oleh Rasulullah biyadihi, dengan kekuatannya, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Mau berubah cinta mati, enggak berubah cari yang hidup. Dicari yang hidup, yang lebih bahaya loh. Susah-susah lelaki kok emas loh, cemplong dibersihin emas loh, emas bejo. Sampai 10 tahun, 15 tahun masih seperti itu aja. Itu apa? Yang disampaikan bahwasanya banyak orang juga salah kaprah. Itu di saat ada terjadi fitnah di antara kaum muslimin, itu apa? Saya bersikap mengatakan ini aslinya itu apa?
bukan bersikap tengah-tengah, tapi apa ada fi mahali rofin. Iya, tanda yang tidak dimunculkan. Kemarin kan udah dibahas nih, ada di situ. Makanya orang belajar bahasa Arab itu nggak bisa tertipu di situ. Jadi ungkapan saya bersikap tengah-tengah itu ada aslinya fi mahali apa kedustaan. Aslinya apa di dalamnya? Saya mencari selamat. Paham nggak? Hah? Apa? Ya ini cari selamat dulu. Sama aja kan? Cari selamat sendiri, gitu loh. Karena ini manhaj pramuka. Di sini senang, di sana senang. Gitu. Itu tidak boleh seperti itu. Dan kemarin sudah dijelaskan sama Ibu ulama. Sampai apa disebutkan kalau terjadi fitnah, pulang, patahkan pedang, terus ganti dengan pedang kayu. Terus suruh berhenti gitu? Enggak. Di rumah itu suruh mengawasi, suruh tabari mana informasi yang benar mana. Setelah udah tahu mana yang benar, mana yang salah, harus ngeblok ke kebenaran, bukan ke individu. Jadi kebenaran yang diblok. Yang kita membela itu kebenaran, bukan orang. Kan banyak orang jadi orang itu kayak gitu, teman-teman bohong, nggak ada. Cari selamat sendiri. Oh, bisa menyambung di situ gimana nyambung di situ? Oh, nyambung di situ Pak Bro? Kok bisa nyambung di situ? Kita ke atas. Jadi seperti ini. Oh, kadang kalau istri kita itu nggak lama, asal kita ini mencontohkan terus nyokok sedikit, ya, apa jangan nyokok dia juga bahasanya apa? Nyokok dia juga. Ngasih waktu, ngasih hadiah, itu cepat. Pakaian yang benar, kalau beli enggak, itu aja, ya nggak mau. Waktu spesialnya nggak pernah. Tidak selesai. Yang tentunya dapat banyak Pak. Daripada terlomba-lomba nggak dapat ya. Loh, artinya belum selesai semua ya? Coba dibaca. Ammuhu ya ini mana? Paman. Terus ibnatuhu ammatuhu ya amma. Aslinya dalam bahasa Arab itu beda antara paman dari pihak bapak dengan pihak ibu itu beda. Am itu dari pihak bapak. Tapi kalau dari pihak ibu khalun. Jadi khali. Begitu juga kalau pihak bibi dari pihak bapak, adiknya bapak untuk perempuan amma. Yuk main ke amma yuk. Terus kalau main ke bibi yang dari pihak ibu khala. Tapi kalau grandma tidak ada. Karena apa? Grandma aslinya sudah enggak ada. Yang sama. Tapi kalau masih waras harganya mana? Belum, kalau yang belum situ Pak. Terus Tuhan. Terus ibnu ya ibnu menantu.
anak laki-laki pakai kaf, nggak boleh laki-laki ya, laki-laki. Terus cuma lawan-lawan gitu, laki-laki perempuan gitu aja kok. Ayo. Terus dibaca lagi loh, susahnya apa? Ya Allah, kan? Hah? Sudah? Oh, udah yang lain berarti apa? Cuma nama belakangnya itu. Ini bapaknya, nyaknya itu kembali siapa? Atasnya namanya kembali itu harus ke belakang atau ke atas, itu kembali namanya. Kalau kembali itu maju, berarti bukan kembali. Nah, nantakillah firosat ukhra. Nantakillah firosat ukhra. Ma maksud an ismi musanna mulhaq. Ma maksud ismi musanna mulhaq. Siapa yang sudah buka buku siapa? Man ta'mur an taftaha kitab man. Siapa yang nyuruh? Ada kok, adanya ditanya, suruh jawab. Ma maksud an ismi musanna mulhaq. Berarti termasuk kita ini ilmu mampir laki-laki. Ilmunya itu cuma mampir. Tadi disebutkan nasihat Ibnu Qayyim itu apa? Kenapa ilmu nggak mau nempel? Artinya kurang bersih. Kalau ilmu itu nggak mau nempel berarti apa? Hati kita kurang bersih. Masih banyak suudzon. Ujat Zubar, ya kan terjubel Zubar, yakni Muhammad dan Zubar ulama. Nah, maka nuhu masbalah, tempatnya namanya masbalah, tempat sampah. Ajib ya kan? Kemarin udah maju satu-satu. Apa yang dimaksud isim musanna mulhaqun? Tadi murojaah sedikit tuh nggak ada yang murojaah. Hah? Nggak ada murojaah sedikit tuh. Di murojaah. Terus? Kok nggak dijawab? Hah? Kok nggak dijawab? Isimnya bukan sana. Dari melihat itu dua. Terus? Terus? Apa? Tidak terbentuk dari isim mufrad. Ya, itu cukup gitu aja. Punya arti dua dan tidak punya isim mufradnya. Sudah selesai. Dari lahirnya sudah punya arti dua, tidak punya isim mufrad.
mafarqu baina ismi manqus wa maqsur. Mafarqu bainahuma bil lughatil arabiyyah. Ajib bil lughatil arabiyyah. Nahnu fi fursah yakni sab'ah. Sudah di pertemuan atau di kesempatan 7 kan? Berarti sebulan kurang. Ya kurang 1 lah. Ya berarti apa ini sebulan ini dapat apa nih? Kita mau sebulan ini dapat apa nih? Bebek, soang, ayam, atau banyak? Banyak kan keluarga loh masa kok. Kalau kita banyak berarti suruh zakat. Kalau nggak punya suruh menerima, itu gampang loh. Kalau kita punya harta banyak keluarga. Kalau nggak punya dibantu gitu. Kalau antum dapat ilmu banyak dites. Kalau nggak punya dikasih coba. Apalagi coba. Kalau nggak mudah-mudah disam. Ya. Apa yang disambit? Bodohnya. Semangatnya mau disambit, udah semangat disambit. Mafarqu baina ismi maksurun wa manqusin. Diambil isi Pak. Diambil isi. Nah, isi manqus. Jadi jawabannya 1, bukan memberikan 2. Apa perbedaan itu? Berarti apa? Jawabannya 1, tapi mengandung 2. Jangan menyebutkan 1 itu namanya memberikan pengertian. Itu bukan perbedaan namanya. Itu berkembang, ilmu itu kita berkembang. Kemarin bacanya seperti itu, sekarang berkembang. Perbedaannya yaitu bangunan huruf akhirnya. Ya, sudah cukup. Nah, ini yang jauh-jauh dari Makassar nggak memalukan gitu. Lalu setelah poin pertama ini kita udah bisa jawab, nomor 2 biasanya apa? Buktikan. Nah, baru memberikan pengertian. Seperti ini. Apa perbedaan dengan bit-rock dengan disco? Terus nanti muncul mak bit dangdut muncul. Bit-rock belum muncul. Bentar lagi rock. Dangdut, polo, sirbonan. Itu keluar nih. Pesenannya masyarakat Cirebon kan. Terus kalau tarlinya Indramayu kan. Terus campur sari. Ustaz Abu Khair di sini belajar ini. Muftaro. Siapa yang meremehkan Muftaro dipertanyakan aurat. Belum tahu masalahnya. Siapa yang meremehkan Muftaro ditakutkan gak punya aurat. Iya malu gitu, karena malu. Apa tuh Muftaro? Coba sih dibaca, situ nggak masuk UGD aja udah seneng kita. Dibaca sendiri. Yang selanjutnya Ivan, ismul nih kemana nih? Tengkunya kemana tengku? Yang mana?
Udah kepala sekolah itu kepala sekolah keluar. Antum kok ke situ? Karena kan tanyanya kan keluar. Terus bayar apa? Kesana jangan ke temennya. Kalau ke ketua kelas itu biasanya baru masuk aja udah cerita gitu. Jangan keluar. Karena awal kita futur itu apa? Tidak di situ. Itu awal futur itu seperti itu. Yang menjadi peraturan apa? Terus kita ini lah nggak apa-apa. Kayaknya bikin peraturan sendiri. Itu loh kayak wajib itu nggak ada pernah futurnya itu ya. Amin. Amin. Sabtu ketemu, Jumat ketemu, nah kayak gini. Kayak hari ini juga. Tapi jangan-jangan nanti cuma bicara. Nah ini yang lagi kumat Syekh kita Sujiono. Kumat atau aswara sih? Hah? Loh, aku tanggal 2 butuh agama gitu. Butuh siraman roh ini. Kenapa enggak setem siraman setem? Ada salju. Yang benar itu kita butuh tahu untuk mulai. Yang selanjutnya ismul jam'i. Di mana ada ismul jam'i ya Iwan? Nah, itu tanggung jawab terus ya. Akan bertanya semakin antum semakin pintar, pertanyaan semakin banyak. Jadi kalau semakin antum ditanya banyak berarti menunjukkan nggak usah anak ngomong aku pintar, berarti antum harus merasa alhamdulillah saya sudah tidak dianggap bodoh, tapi saya tetap merasa bodoh. Udah mulai kelihatan harokatnya? Hah? Tanduru harokatan? Ikhwan? Insyaallah. Kathir atau qalil? Kathir atau qalil? Qalil. Al-jabal yakni bisababi qalil wa qalil wa qalil thumma takunu jabal. Paham? Gunung disebut gunung apa? Dari sesuatu yang kecil pasir kan? Ditumpuk jadi gunung. Isim menunjukkan hitungan lebih dari 2. Jadi kalau kitabun, kitabaini, isim mufrad kitabun, isim musanna kitabani, terus kitabaini. Nah nanti antum akan baru tahu bahwasanya fungsi mudzakkar hakikiyun, mudzakkar majaziyun, muannasun hakikiyun, muannasun majaziyun. Ini di sini di jamak. Nanti olah insyaallah. Jadi jika isim mudzakkar dia itu bernyawa, maksudnya kemana? Ini dijawab, dibaca. Ayo. Nah, masuknya ke sini. Ya, Pak. Yang setiap laki-laki menunjukkan laki-laki dan dia isim mudzakkar hakiki, maka masuknya ke jamak mudzakkar salim. Jadi tolong diperhatikan. Ikhwan, jazakumullahu wa iyyakum. Dan nanti jangan kaget ada isim bisa punya 2 jamak. Ada isim punya 2 jamak. Nah ini isim yang dispesialkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Ini isim yang dispesialkan di dalam dalil. Kalau contoh kita ambil
mufrad. Sahih. Ismu mufrad. Limada mufrad? Ya dulu wahid. Nah, kemana? Udah saya. Jadi kalau ismu musanna seluruhnya masuk, baik yang hakiki maupun majazi, baik yang muannas maupun mudzakkar, masuk semua ke musanna, ya, masuk semua ke musanna. Tapi kalau sudah masuk ke jamak itu tidak boleh masuk semua. Tapi apa? Nah ini, semakin seseorang itu semakin tinggi ilmunya, itu apa? Semakin bisa membedakan. Di sini membedakan dua, ya. Nanti di sini membedakan itu 3. Nanti di sini membedakan 4, membedakan 5. Jadi jamak itu ada 3 yang kita bahas. Yang pertama mudzakkar, yang menunjukkan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu apa? Pemimpinnya para wanita. Jadi kita masih punya kesempatan, ini para wanita. Nah, mudarrisaini. Begitu juga dalam mudarris, yakni yuhyi au yamut. Al-hayya au maut. Al-maut. Namanya artinya apa? Boleh masuk ke jamak mudzakkar salim. Jadi mudarris kita tulis apanya? Mufradnya, terus ditambahkan waw nun. Kalau musanna nunnya kasroh. Nunnya kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim, nunnya nanti dulu, nggak usah kemana-mana, lihat tulis sini. Nanti nggak kemudian. Ini apa? Kita proses. Sin sama waw boleh nyambung nggak? Ya ngomong nggak, sesat. Nah, bunyinya? Kenapa mudah disunat? Karena waw sukun cocoknya dengan rumus kedua. Nanti hukumnya sama dengan itu. Udah diberi ringkasan kemarin kan? Udah kan? Yang rofa. Nah, itu. Jadi hukumnya sama. Kalau dia rofa, kalau mufrad rofanya dengan dhamma. Kalau musanna rofanya dengan alif. Kalau jamak rofaknya, lihat rofaknya waw. Tapi kalau musanna lihatnya yaknya. Makanya rumus 2 itu apa? Kalau nggak nasab ya majrur. Kalau nggak nasab ya majrur. Depannya itu apa? Terus apa? Ya nun. Sama. Cuman bedanya seperti ini. Kalau itu ni, kalau ini nah. Ya sama sin boleh nyambung nggak? Dah. Jadi sukun berarti sinnya udah baca. Syaratnya apa? Syaratnya hakiki, mudzakkar hakiki. Makanya salim itu maksudnya apa? Hakiki. Jam'u mudzakkarin salimun. Prosesnya seperti itu. Yang penting dia harus hakiki, bernyawa. Dibentuk musannahnya baru dimasukkan ke waw ditambah waw nun atau ya nun. Seperti itu. Paham? Yang nggak paham
ngopi. Lanjut. Nasta'in, Masya Allah. Nasta'in. Ini jamak mudzakkar salim. Yang penting apa? Dia mufrad. Ayo. Mufrad mudzakkar. Terus nomor 3-nya, nomor 2-nya aqil. Aqil. Dah. Atau hakikiyun, ya, gitu. Syaratnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya majasi kemana? Nanti tunggu episode yang akan datang. Sekarang masuk ke B. Masuk ke B. Yaitu ada jamak lagi, yaitu khusus untuk muannas. Jam'u muannasin saliman. Nah ini apa? Cukup satu. Caranya cuma satu. Yaitu apa? Kita ambil mufradnya yang muannas. Iqra. Musanna. Terus nah ini mufrad, isim mufradnya apa? Batu ditambah alif ta. Gampangnya apa? Dilihat di sini, tolong perhatikan, ya. Kelihatan nggak Budi? Di sini, ya. Tolong perhatikan. Jadi apa? Caranya kan seperti ini. Ditambah, sekarang tak marbutoh ditambah alif, pantas nggak? Nempel di sini. Pantas nggak? Karena nyusahin ini dua, gitu loh. Karena nyusahin taknya dua. Terus hasil pembuangan. Terus cuman beda apa? Beda panjang. Tolibatun, satu orang murid. Tolibatun, banyak orang yang datang. Kalau kita Pa'akum, sama. Nah, itu Indonesia Pak. Gak naruh sedikit. Hasmi dengan Hasmi, sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab, Tolibatun dengan Tolibatun itu beda. Yang berbuat banyak, saya nggak satu orang. Ya jangan panjang-panjang Pak, manggilnya. Paham? Begitu juga Pak, mustanna hakiki, nggak boleh bencong, ya. Harus laki-laki hakiki, perempuan hakiki. Nah, bagaimana yang mudzakkar majasi dengan muannas majasi? Ini paham dulu, paham dulu. Ismu jam'u mudzakkarin salimun wa jam'u mudzakkarin muannasin salimun. Sekarang paling banyak itu apa? Nomor 3. Jadi apa? Isim mudzakkar majasi, isim muannas majasi numpuk di jam'u taksirin. Taksir. Saya taksir ini apa?
bangunan ini menghabiskan 100 semen. Apa itu taksir? Hah? Kira-kira Saya naksir. Berarti apa? Taksir kira-kira saya naksir dengan fulan. Berarti ya, beda tak itu berubah. Taksir berarti mengira-kira. Tapi dalam bahasa Arab bukan mengira-kira. Tapi apa? Jamak yang pecah. Jamak pecah. Apa yang dimaksud jamak pecah? Nih, kalau ini kan masih kelihatan mufradnya nih. Lihat di sini. Mim dal ra sin. Mim dal ra sin. Masih ada kan? Begitu juga nih, pas bilang jamak mudzakkar salim. Mim dal ra sin. Masih ketemu kan? Nah, itu salimnya di situ. Cuman penambahan di mana? Di akhir. Di akhir. Tapi di saat jamak taksir, jamak pecah, itu terkadang dikurangi, terkadang ditambah. Apa yang berarti jamak bid'ah itu tambah. Siapa yang mengurangi atau yang menambahkan berarti bid'ah dia. Paham nggak? Uji paham nggak? Misal contoh, apa? Mufradnya jelas-jelas ada alifnya. Pas giliran banyak, pas giliran bukunya banyak, loh kok malah seperti ini? Nah, gitu loh. Dikurangi dia, pecah dari mufradnya. Pecah dari mufradnya. Nah, nggak usah muncul lagi tunggang-tunggangnya, nggak usah pakai bahasa ilmiah. Mufradnya gitu. Yang penting tahajudnya kencang. Bukan dulu pas cari kerjaan aja, ini yang penting nih. Murojaahnya itu apa? Jam 3 sampai menjelang berangkat kerja gitu loh. Kita ini bisa wakaf duit, bisa wakaf bangunan, tapi wakaf umur sangat jarang. Betul? Berapa umur kita untuk ilmu? Berapa umur kita itu untuk membantu dakwah? Wakaf umur yang pelit itu dihabiskan di PPT. Makanya PT itu singkatan dari apa? PT. Hah? Hah? Itu kok tadi? Nah, mending jantan itu kan bisa taruh segitu Pak. Cilik. Nah, kecuali apa? Di sana tempatnya belajar, tempatnya akhirat. Buktikan ucapan kita, hidup itu harus 50-50. 8 jam, belajar 8 jam, coba. Ada seperti itu? Kerja 8 jam, belajar 8 jam. Sejam aja ketel ya. Ini belum wakaf, apa? Umur. Jadi disebut apa? Pecah. Pecahnya apa? Ini tadinya ada di sini korupsi. Ini awalnya T, ini ku. Ini awalnya ta, ini tu. Terus ini awalnya bun, masih utuh. Ya kan? Pecah kan? Pecah luar biasa, obrak-abrik. Pecah dari mufradnya baik bangunannya ataupun harokatnya. Nah, nanti di bawah itu dikasih catatan dibaca berarti nomor 13. Ya. Catatan, jamak taksir bisa dipakai dari mendengarkan kalam atau perkataan orang Arab atau menghafal dari kamus. Tolong dengarkan nasihatnya kita. Ya. Jadi apa? Jamak taksir itu bisa diketahui dengan mendengar kalam orang Arab langsung atau membuka. Berjihad itu nggak usah nenteng senjata dulu, buka kamus termasuk jihad.
nggak ketemu-temu bersabar, ketemu-temu terus sabar loh. Jadi seperti itu contoh saja. Udah selesai pembahasan halaman sampai 13 udah selesai. Nah, itu metode bukan muhtar, metode 5. Jadi contoh yang ada di situ itu untuk murojaah atau apa? Silahkan dibaca, yang nggak paham ditanyakan, kecuali seperti itu. Makanya contohnya keluar dari situ. Contohnya saja, tapi kaidahnya, rumusnya nggak berubah. Paham? Nah sekarang kursiun itu bisa masuk ke jamak mudzakkar salim nggak? Kenapa? Majasi. Terus madrasatun bisa masuk ke jamak muannats salim, muannats salim tidak? Serius ini. Kenapa? Kok bisa tahu majasi? Oh iya. Tapi hidup itu Pak bisa menghidupkan apa? Orang jadi pinter. Itu gedungnya atau orangnya? Hah? Iya. Yang membuat anak-anak pinter atau antum pinter itu gedung. Nah. Kita mau bertanya, dong. Makanya gedung waringin gitu. Muncul dari situ tanya gedung mungkin. Gedung itu apa Jawanya? Kali yang jero ya, Mas. Kali yang dalam. Apa wajib sana? Jadi yang dalam kali itu disebut gedung. Jadi setiap yang apa dia itu benda mati majasi baik mudzakkar maupun muannats masuknya dikumpulkan nomor 3, yaitu apa? Jam'u taksirin. Otomatis banyak nggak? Ya sangat banyak lah. Gimana koalisi kok antara majasi mudzakkar sama muannats nyatu di situ. Nah, ilmu kemarin nyambung kan? Masuk kan? Ini fungsinya seperti itu. Insyaallah kalian jauh. Aslinya tambah pintar, tambah bodoh. Aslinya itu tambah pintar atau tambah bodoh? Terus? Rasa bodoh. Jadi hebat dong. Ya. Kalau seorang itu merasa bodoh itu hebat. Tapi kalau seorang merasa pintar itu apa? Walaupun S1, walaupun S2, walaupun muridnya siapa, jatuh. Sudah paham kan? Halaman 13 dipakai. Itu kan? Dikasih modal jamak taksir 12. Mufrad sama jamak taksir. Antum pergi ini sama teman-teman nanti menyebutkan tanpa membuka buku. Halaman 13 silakan apa dipandang pas istirahat atau pas kapan misalnya. Pokoknya dia sama. Ini hari ini itu lah menyelesaikan pasal ketiga hari ini. Besok pasal keempat. Sudah sih pasal keempat ini mungkin memakan waktu bisa 2 pekan. Bisa memakan waktu 4 pertemuan karena bagian paham.
Mana? Semua pada Itu. Kalau sudah selesai nyatetnya, silakan buka halaman 13. Kalau di situ tertulis ismu mufradin jamu taksir. Jadi apa? At-thalibu, satu orang murid. Ini di sini tidak disebutkan ismu sananya, langsung jamak taksir. Nah, nanti jangan ribut. Ya, at-thalibu itu bernyawa. Ya tadi saya sebutkan itu apa? Ada isim yang mempunyai dua jamak. Jadi boleh mengatakan at-thalibu, at-thalibani, at-thalibain, ini atau apa? At-thalibuna atau at-thalibina atau at-tullabu. Asalnya apa? Atau alasannya kenapa? Alasannya karena lebih terkenal at-tullabu. Di saat ada orang mengatakan at-thalibuna, boleh nggak? Boleh. Tapi lebih makruf at-tullabu. Dan apa? Anda perlu ketahui ada isim yang mempunyai dua jamak itu bukan isim sembarangan, tapi isim yang dipuji sama Allah. Dalam satu hadis apa? Yang sering saya sampaikan, inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahr. Sesungguhnya penuntut ilmu itu didoakan oleh para malaikat dan seluruh penduduk langit dan bumi sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Karena penuntut ilmu kan? Tidak ada penuntut apa? Aktivitas yang lain yang sampai dipuji sampai seperti ini. Tidak ada. Bahkan sholat apa? Fawailul lil musallin, coba. Betul kan? Tapi kalau penuntut ilmu, kenapa sholatnya benar, penuntut ilmunya belum? Dalam satu hadis yang lain, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala au aliman au wa aliman au muta'alliman. Jadi 4 hal yang dikecualikan oleh Allah yang tidak dilaknat, Yang pertama, ya jadi seluruh sesungguhnya dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalam dunia ini, kecuali orang-orang yang mau berzikir kepada Allah, mengingat Allah, atau yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan yang berkaitan dengan berzikir kepada Allah. Jadi panitia kajian, jadi panitia apa, ihsan. Terus apa? Wa aliman, atau orang yang mengajarkan ilmu. Oh, muta'allim, kalau nggak bisa mengajarkan ilmu, belajar ilmu. Itu orang yang di luar laknatnya Allah. Ya kalau bisa apa? 4-4-nya. Kalau nggak bisa salah satunya, berzikir kepada Allah, berbuat ihsan, mengajar dan belajar. Kalau dia pilih salah satu, salah satu seperti itu bukti bahwasanya seorang murid itu apa? Titel yang paling tinggi. Ma'amalu ana talib. Ma'amalu ana talibul ilm. Apa kegiatannya? Apa pekerjaanmu? Saya penuntut ilmu. Titel paling tinggi hafidhah. Kalau masih hidup, di saat masih sudah meninggal, itu titel paling tinggi. Jadi wajib atau mohon maaf, tidak wajib maksudnya apa? Bisa kita itu nggak dicantumkan apanya, jangan marah. Tapi kalau tidak dicantumkan doanya, untuk kasihan saya kasih doakan kenapa? Tulisan. Kita nggak usah. Buat apa sih?
Titel itu harus dibuat geras-gerasan. Apa itu geras-gerasan? Hah? Don-donan. Nah, susah ini. Apa tuh? Bukan don-donan. Untuk saling mengedorkan orang. Apa itu bahasa itu? Hah? Bukan menjatuhkan. Menjatuhkan itu kan sampai berkata. Itu belum berkata. Karena titelnya tergrogi apa tuh? Don, kan tadi bilang don-donan gitu. Membuat don orang lain, tapi belum ngomong. Itu salah satunya misal apa? Dinas, di dinas pendidikan kita ngurus apa sekolahan, terus apa? Kita datang ke sana dalam kondisi yang lebih tinggi titelnya. Mereka takut, yang akan itu sulit. Biasanya kayak gini, enggak, saya nggak mau. Orang yang mencari titel seperti itu berpahala apa? Kenapa? Saya mau buat don-donan nanti kalau ada apa-apa. Apalagi orang liberal itu cari titel setinggi mungkin. Kalau ke ponsel, kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Mesti tanyanya kayak gitu. Nah kalau ada ahli sunnah, kok tanya titel itu berarti ikutin liberal. Cukup untuk lingkupnya atau sangat didahulukan, perlukan nih. Di cetakan terbaru itu selalu nih penulis Mukhtarot ini di awal-awal Mukhtarot itu beliau bilang apa? Kecolongan terus titelnya beliau dicantumkan. Nah ini mungkin beliau teliti nggak mau dicantumkan. Apa fungsinya dicantumkan? Al-Ustad Al-Rafiq Bufron. Tadinya di cetakan sebelumnya ada gitu. Bahkan kalau tidak salah informasi dan salah ingat itu apa? Dulu ada orang tanya ke sana, Ustaz, Al-Quran kok tidak dikasih ijazah? Diambil dulu ijazah beliau dan disobek di depan orang yang bertanya. Antum cari ini? Antum cari ini? Antum cari ini? Sobek di depan. Kalau cari ini, biasa duduk, cari ini, sobek. Lagi berusaha memahami dan belum dikasih waktu. Yang dikasih waktu berdua itu terus sambil mengganti jalan sambil nanti istirahat. Jangan ditafsirkan bahwasanya anak ini nanti apa? Nanti jangan ditafsirkan anak itu nanti apa? Tadi saya menjelaskan tentang ini. Nanti ijazah. Pilih mana ada ijazah ini kan? Tapi bukan tujuan. Ujian itu bukan cari nilai, cuma nyari bonus. Bukan enggak. Kemampuan antum itu diukur tiap hari. Nilainya 100 misal, tapi kesehariannya 60, keluarnya 60. Tapi itu kan kewajiban untuk melanjutkan, itu ujian itu. Yang nggak mau ujian berarti nggak mau melanjutin. Tapi nilainya aslinya nggak keluar. Ini 100, tapi sehariannya 60 keluarnya. Kecuali buat nyatol. Tahu nyatol ya? Nyatol pasiennya. Karena apa? Sepengetahuan anak dan banyak anak bertanya, itu ujian terkadang menang yang bejo. Betul? Ada orang persiapan ujian sebulan 2 bulan.
ada orang yang baru datang atau besok pelajarannya bertarung misalnya gitu. Enggak. Halaman ini saya pengen keluar gitu Pak. Nilainya bagus. Baru baca berapa menit. Ada orang yang bolak-balik kanan bolak-balik hilang semua itu. Kacau Pak. Makanya kalau seorang itu kurangnya nilai ya Allah datang. Anda Pak. Kesehariannya yang di mungkin bilangnya etika kali ya atau etika sebelah mana yang ditanya sebelum dilanjutkan yang ditanya Ivan yang jamaah dari saya yang saya berdoa jamaah laki-laki berapa dan juga dilakukan nah itu udah isim mufrad mudzakkar maksudnya kalau tak mardhah itu tidak bisa dijamakkan mudzakkar salim, tidak bisa. Sebabnya apa? Tak itu maksudnya ke tak apa? Kaum anas salim. Makanya bilang anak memberikan yang simpel saja. Kalau merubah gaya hidup kita nggak? Merubah gaya hidup kita nggak Pak? Sangat atau biasa atau kurang merubah? Pak? Sangat? Alasannya? Alasannya? Oh, karena perannya. Mukhtalafah sendiri, mukhtalafah sendiri. Ini turun hadisnya cara mengajarnya. Secara independennya mukhtalaf itu mempengaruhi. Ilmu mukhtalaf itu mempengaruhi. Selain sisi karena nasihat itu. Adapun nasihat itu agar antum itu lebih menghargai mukhtalaf gitu. Merubah itu enggak ini mukhtalaf? Kadang kalau itu mempunyai kaidah yang paling untuk kesadaran dan memaknai apa isi dalam kandungan Al-Quran itu. Di awalnya dari mukhtalaf. Awalnya isi mantul, tanda isi, terus dibagi isi itu, terus apa? Dibagi lagi. Awalnya isi modal, isi dipecah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Atau misalnya dianggap isi ini akar, berarti ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Semakin kenangan itu kan. Makanya kalau orang tambah belajar, tambah pintar, nggak ada masalah. Nihil kamu. Tanda orang itu masih hidup itu panas, itu pusing. Apa ada orang jadi mayat pusing? Itu tolong kirim ini beli apa? Postador, potret, ada nggak? Yang mana nih lah? Kayaknya orang yang punya ini udah mati nomor ini. Kok bisa beli? Tolong beli. Menunjukkan bahwasanya tanda seorang itu pusing dinikmati. Alhamdulillah saya masih hidup. Ini masih dikasih pusing. Apa ini? Bertanya? Yang isi negara saat ini kan
Irobnya di waw dan ya. Iya. Nantinya kan didetailkan di halaman sekitar 50 nanti detail ada. Adapun tadi yang menyampaikan seperti itu sambil lalu saja. Saya belum paham ya. Yang marfu dan Nah, kenapa datanya teman itu? Biasanya itu bahasa teman di saat kita itu tidak paham dari bahasa dulu. Biasanya bahasa teman itu membantu. Oh maksudnya seperti itu. Karena apa? Obrolan cuma berdua. Udah nyampe Pak Jarman sih tamunya Pak? Mana laporannya? Semua? sebagian. Yang lain semua? Hah? Yang nggak datang kemana? Ya udah ini hanya tapi yang nanti kebiasaan malam. Terus acaranya? Acaranya yang sebelum asal. Terus yang lain? Hah? Karena itu kan rusak ya. Gak apa tadi sebenarnya kan betul. Terus yang lain? Kemarin sudah mau apa? Satu jadinya satu mana nanti Jakarta. Dan saya mau ganti malam mungkin kalau negatif saja nggak pasarnya nggak jalan. Kemudian tadi yang ini mungkin tidak ada Yang lain? Karena sampai kerja Ustaz, tapi sebelumnya anak udah pernah berkunjung ke masjid. Yang lain? Yang lain sisanya itu. Ya. Jangan. Kapan itu? Haji. Ini pokoknya gimana caranya itu tukeran, semuanya itu kena gitu. Dan tidak cukup sekali, syukur-syukur itu sering. Selama antum masih belajar di iman itu akan anak tanya terus. Kalau mau udara itu coba ke kelas, coba ke kelas lagi. Temen itu bukan hanya di kelas sendiri. Jalan ini udah penuh nih, ini udah saling mengunjungi. Yuk naik, yang kata kelas turun gitu. Salah satu kristenisasi itu berhasil sebabnya apa? Mampu membelah barisan kaum muslimin. Salah satunya apa? Itu enggak kali berkunjung. Kenapa? Nah, kunjung itu harusnya seperti itu. Dan tadi dikuatkan bahwasanya dan dari biasa dari Maqdis. Jadi biasanya ini sering muncul di Rizal TV yang ke pelosok, pegunungan, pesisir dan yang lain. Itu apa? Untuk mengkanter kristenisasi. Salah satunya ya Islam itu bagaimana caranya dibikin tidak saling berkunjung, muncul klaster. Kalau antum tahu klaster itu ngeri, kecuali apa? Yang masuk ke sini ramah beriman, masjidnya keluar sama bareng gitu. Itu apa? Dibikin punya alasan. Kenapa nggak sholat keluar? Karena nggak ada masjidnya kok, nggak ada musolahnya kok. Saya sholat di rumah. Lama-lama itu biar nggak sholat. Itu penjajahan terang-terangan tapi nggak sadar. Bahkan apa kalau bisa hidup di situ, sukses itu melakukannya ya Pak. Oh, dijajah. Dan sekarang yang bagi anak itu luar biasa kagetnya itu jangan heran ya, jangan heran nanti ada orang yang dermawan melebihi orang muslim. Kita melihatnya orang muslim tapi orang kafir, akhirnya kafir. Jadi ada orang yang ingin kasih, tapi apa? Mensyaratkan, tolong diurus yang benar ya, nanti minta gaji berapa. Tolong diurus yang benar ya, nanti minta gaji berapa. Ini sama ini nggak boleh kerjasama, ini sama ini nggak boleh kerjasama. Lalu disusul di kristenisasi, di luarnya diulang lagi.
bukan kayak dulu, bukan. Kasih beras, kasih ini itu mah cemen. Jadi dengar apa? Dibantu, tapi apa? Gak perlu kerjasama dengan ini. Menanamkan bibit permusuhan. Sekolah ini gak boleh akur sama saya. Anda tahu jumlah ahli sunnah itu diketahui itu. Jumlahnya sekian, majelis di mana aja, yayasannya berapa tahun? Kitanya rumah. Mana ada dai, mana tidak tahu. Mana dai yang berantem, mana jamaah yang goblok tahu. Sampai detail seperti itu. Tadi Anda ngobrol sama Ustaz Muhammad Sofi itu seperti itu tadi obrolannya salah satu. Dari pagi setengah 7 sampai jam 12 itu aja nggak selesai. Ini gimana nih? Padahal sebelumnya itu anak dapat informasi bin itu yang sudah pernah dakwah bahwasannya program Syiah ialah merangsek naik ke komunitas besar Salafi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi liberal, Syiah, Kristenisasi itu bersatu padu merangsek naik. Ya setelah kita mendapatkan informasi ini bagaimana? Ya jihad kita ini semakin nambah. Itu ya, salah satunya tadi fungsi dari berkunjung itu bukan, ingat, jangan sekali-kali di dalam hati Anda ini disuruh Ustaz nanti kalau nggak ziarah nanti dimarahin. Tidak seperti itu ya. Tidak, buang jauh-jauh itu. Itu mah kembali SD lagi. Nggak ada Pak Guru, ribut gitu ya. Salah satunya seperti itu, deteksi luar biasa. Mungkin kita ngobrol seperti ini ketahuan. Makanya di saat ada orang ngomong jangan aku bisa, bukan aku siapa yang takut? Kalau mati sekarang berani, nggak takut sedikit pun nggak takut. Tapi mempersiapkan itu wajib.